Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Aprilia Noerman dengan NIM 070 berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tata cara dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, serta menguburkan jenazah. Selanjutnya, adapun syarat dari memandikan jenazah. Yang pertama adalah jenazah itu Islam. Yang kedua, lengkap seluruh anggota tubuhnya atau ada sedikit bagian tubuhnya yang tersisa. Yang ketiga, jenazah tersebut tidak mati syahid. Adapun perlengkapan yang diperlukan untuk memandikan jenazah, yang pertama, kaos tangan atau sarung tangan agar mayat tersebut terhindar dari kuman, atau yang memandikan terhindar dari penyakit jika mayat tersebut mempunyai penyakit yang menular. Yang ketiga, sampo untuk mengkremasi si jenazah. Yang keempat, sabun untuk memandikan jenazah. Yang kelima, air. Air tersebut ada 3 macam. Yang pertama, air mutlak, air yang tidak bercampur dengan apapun. Yang kedua, air kapur barus. Yang ketiga, air yang telah bercampur dengan daun bidara. Yang keempat, meja besar atau dipan. Yang kelima, kapas. Dan yang keenam, kain kafan sesuai dengan jenis kelamin mayat tersebut. Adapun tata cara dari memandikan jenazah, yang pertama, meletakkan jenazah di atas dipan. Usahakan kepala jenazah itu lebih tinggi dari kaki. Yang kedua, memandikan jenazah harus di dalam ruangan yang tertutup, baik itu atap ataupun dindingnya. Yang ketiga, menutup aurat jenazah. Jika laki-laki itu dari pusar sampai lutut, sedangkan yang perempuan dari dada hingga lutut. Kemudian membersihkan kotoran jenazah dengan cara mengangkat pundak dan kepala jenazah sambil menekan perut dan dadanya. Kemudian miringkan jenazah ke kanan dan ke kiri sambil menekan bagian perut jenazah agar kotoran dalam jenazah dapat hilang. Yang ketiga, bilas jenazah dengan air bidara. Lalu siramlah jenazah sesuai dengan cara berwudu. Yang keenam, siram jenazah menggunakan air bidara dan sabuni jenazah serta area-area lipatan yang ada pada jenazah. Selanjutnya, miringkan jenazah ke kanan dan ke kiri lalu siram dengan air. Selanjutnya, pastikan aurat jenazah selalu terjaga selama pemandian jenazah. Kemudian, sampo atau kremasi jenazah, lalu bilas. Jika jenazah tersebut wanita, setelah kering, rambutnya dipintal menjadi 3. Selanjutnya, siraman yang terakhir menggunakan kapur barus, miringkan ke kanan dan ke kiri agar keluar dari lubang lainnya. Setelah selesai, jenazah tersebut dikeringkan dengan handuk dan tutup dengan kain. Pastikan jenazah tersebut terhindar dari najis dengan cara melakukan 3 kali penyiraman air, yaitu yang pertama menggunakan air mutlak atau air tidak dicampur dengan apapun, yang kedua air kapur barus, dan yang ketiga air bidara. Kemudian apabila telah selesai semua tata cara memandikan jenazah tersebut diwudukan. Tambahan, setiap mayat itu wajib dimandikan 3 kali dengan air yang dicampur, yaitu kapur barus dengan air bidara, yang kedua air kapur barus dengan air biasa, yang ketiga air mutlak atau air yang tidak dicampur dengan apapun. Selanjutnya diharapkan agar tertib, mulai dari kepala, leher, lalu tubuh bagian kanan dan tubuh bagian kiri. Selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Adapun yang perlu dipersiapkan dalam mengkafani jenazah, yang pertama adalah kain kafan yang berwarna putih. Kemudian kain kafan untuk laki-laki itu 3 helai dan yang perempuan 5 helai. 5 helai itu terdiri dari kain dalaman, gamis, kerudung, dan 2 penutup. Adapun yang perlu dipersiapkan yang lainnya yaitu tali, terdiri dari 3, 5, 7, ataupun 9 yang digunakan di bagian ujung kepala, leher, pergelangan tangan, perut, lutut, pergelangan kaki, dan ujung kaki. Selanjutnya yaitu kapas secukupnya dan kapur barus serta pewangi secukupnya. Selanjutnya
Letakkan kain kafan yang telah dipotong-potong di atas meja atau divan. Letakkan memanjang sesuai tubuhnya dan tali-tali yang telah disediakan. Untuk wanita, aturlah mukena, dalaman, serta gamis yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir, sisir untuk menyisir rambut. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tata cara dari pemandian jenazah. Di sini saya menggunakan jenazah perempuan. Yang pertama, alat yang dibutuhkan adalah kain panjang, gunanya untuk menutupi aurat dari jenazah tersebut. Kemudian, ada ember dan gayung. Ember harusnya ada 3 karena akan ada 3 macam air yang digunakan. Lalu ada sampo dan sabun untuk membersihkan tubuh jenazah. Kemudian ada kapas yang digunakan untuk membersihkan kotoran jenazah. Selanjutnya kita letakkan jenazah di tempat yang telah disediakan, entah itu divan ataupun meja. Lalu tutup dengan kain panjang agar tidak terlihat aurat dari jenazah tersebut. Kemudian membaca niat untuk memandikan jenazah. Lalu, bersihkan bagian gigi, hidung, telinga, serta tekiak dari jenazah tersebut. Bersihkan hingga tidak tersisa kotoran dari jenazah tersebut. Kemudian, siram sebanyak 3 kali dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lalu kemudian bersihkan lagi bagian tubuh jenazah dengan cara mengangkat pundak dan menekan bagian dada ataupun perut jenazah. Lalu siram sebanyak 3 kali dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemudian miringkan jenazah ke kanan ataupun ke kiri, lalu siram lagi dengan air sebanyak 3 kali untuk meminimalisir masih terdapatnya najis di tubuh jenazah tersebut. Kemudian siram lagi jenazah sebanyak 3 kali dengan air bersih. Lalu bersihkan lagi tubuh bagian dalam jenazah dengan menggunakan sabun. Bersihkan secara merata tubuh si jenazah agar tidak terdapat kotoran pada seluruh anggota tubuh jenazah, dan tidak lupa pula pada bagian lipatan dari jenazah tersebut. Setelah membersihkan bagian tubuh jenazah, kita akan membaca doa setelah memandikan jenazah. Lalu siraman yang terakhir sebanyak 3 kali agar memastikan tubuh jenazah terhindar dari najis. Lalu keringkan tubuh jenazah dan tutup dengan kain panjang. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tata cara dari mengkafani jenazah yang dibantu oleh teman saya. Pertama-tama, yang dibutuhkan adalah karpet, diletakkan di bagian paling bawah dari kain kafan. Jangan lupa letakkan di bawahnya yaitu tali untuk mengikat kain kafan tersebut. Tali yang kami gunakan di sini sebanyak 5. Yang pertama, kain kafan pertama yang digunakan untuk bagian paling luar dari jenazah. Lalu ada kerudung jenazah karena di sini kami mempraktekkan jenazah perempuan. Kemudian bagian tubuh jenazah, lalu kain kafan kedua pada bagian tubuh jenazah. Kemudian ada kain kafan untuk menutupi kemaluan dari jenazah. Letakkan jenazah sesuai dengan tempat yang telah disediakan dan sesuai dengan kain kafan yang telah diletakkan. Kemudian tutup satu persatu dari masing-masing kain kafan yang telah disediakan.
Kemudian tutup bagian tubuh jenazah yang kedua dengan kain kafan. Lalu tutup bagian kain kafan yang pertama. Lalu nantinya akan diikat dengan tali, mulai dari ujung kepala, leher, pergelangan tangan, pinggang, lutut, pergelangan kaki, hingga ujung kaki. Jenazah telah siap dikafankan. Lalu menyolatkan jenazah. Yang pertama membaca niat, lalu takbiratul ihram yang pertama. Di sini membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah takbiratul ihram yang kedua membaca sholawat. Lalu setelah takbiratul ihram yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Dan setelah takbiran terakhir membaca doa Allahumma tahrimna. Lalu salam dan berdoa untuk jenazah.